Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 2 September 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku Ende nomor 12, baitnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat yang ke-21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Seorang ibu menceritakan kisah hidupnya di sebuah laman kesaksian. Ia menikah dengan suaminya yang mapan dan kaya. Karena kekayaan itu, secara tidak sadar ia menjadi sombong. Ia lebih suka mengatur-atur orang, bahkan saudara-saudaranya yang ekonominya jauh di bawahnya. Suatu hari Tuhan menyentil dia. Usaha suaminya bangkrut. Seluruh hartanya dijual untuk membayar hutang-hutang. Itu pun tidak cukup. Jeratan hukum mengancam. Hancur sudah semuanya. Beruntung, ibunya mau memberikan semua uangnya untuk membantu dia. Saudara-saudaranya pun mendukung, walaupun secara moral. Sejak itu, ia merasa berdosa dan mulai tekun berdoa. Setiap pagi ia pergi ke gereja untuk berdoa bersama suaminya. Setiap pagi, setiap hari. Mohon agar Tuhan memulihkan kehidupannya. Tak lupa ia meminta maaf juga kepada saudara-saudaranya yang telah ia sakiti karena kesombongannya. Setelah 3 tahun tanpa henti berdoa setiap pagi kepada Tuhan, di gereja Tuhan, suatu hari kawan lama suaminya menghubungi mereka untuk memberi modal dan mengajak kerjasama. Sejak itulah ekonomi mereka mulai pulih. Bahkan Tuhan memberikan yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ketekunannya memohon pertolongan kepada Tuhan dijawab. Mereka dipulihkan dan sejak itu selalu mereka memuliakan Tuhan dengan semua yang mereka kerjakan, termasuk dengan memberi kesaksian. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini adalah bagian dari nyanyian syukur kepada Tuhan. Mengisahkan pengalaman hidup orang yang mengalami kesusahan dan kegelapan yang amat gelap dalam hidupnya. Namun karena mereka berseru-seru memohon belas kasih Tuhan, Allah mengulurkan tangannya dan menolong mereka. Setiap kisah pemulihan kemudian ditutup dengan kalimat, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Artinya pemazmur mengajak setiap orang mendapat pertolongan Tuhan untuk bersyukur karena kasih setia Tuhan yang menolong mereka. Bahkan karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan,
Perenungan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tak jemu-jemu berseru kepada Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi, terutama ketika kita dalam masa kesesakan. Sebab kasih setia Tuhan bagi kita tidak akan pernah hilang atau beranjak. Telinganya tertuju kepada seruan kita anak-anaknya, dan karena itu Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita, perbuatan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Renungan firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab sesungguhnya banyak perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Kita tidak perlu menunggu keajaiban yang spektakuler agar dapat bersyukur kepada Dia. Bahkan sesungguhnya kita dapat bangun dari tidur kita dan juga sehat merupakan perbuatan ajaib dari Tuhan bagi kita. Karena itu hitunglah berkat-berkatnya satu demi satu, dan mulailah seperti yang dikatakan pemazmur, bersyukur kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, karena kasih setianya yang selalu mengiringi kita, dan karena perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami, dan banyak berkat yang telah Engkau berikan bagi kami, perbuatan-perbuatan yang ajaib Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah itu dapat kami hitung satu demi satu, dan akhirnya kami bersyukur kepadamu dan selalu bersyukur, sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.